Di saat berjalan tanpa arah, tiba-tiba mereka dihampiri salah satu warga desa. Laporan tersebut, Nonaran dan ketiga murid Gunung Barat bergegas pergi untuk melihat kebenarannya. Dan benar saja, setibanya di kamar mayat, Nonaran berhasil menemukan titik terang jika kematian tersebut ulah siluman ganas yang diduga muncul dari dalam danau. Sedangkan Yinsu juga sampai di camp para pasukan. Di sana ia memanggil Dewa Bumi agar dapat mengetahui pelaku tersebut. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya ialah sosok kucing hitam. Sontak Qinjiu tak percaya karena peliharaan kucingnya melakukan hal tersebut. Namun setelah membuktikan dengan menggunakan kertas jimat dari Nonaran, Qinjiu kembali menghampiri Nonaran. Di sana ia bercerita bahwa kucingnya tak melakukan penyerangan padanya. Di waktu yang hampir bersamaan pula, aura iblis pun muncul kembali. Di sana mereka bergegas pergi ke tepi danau, dan benar saja di sana terlihat salah satu prajurit yang hilang kesadaran. Meski berhasil menghentikan, tiba-tiba mereka diserang sosok siluman yang muncul dari dalam air. Karena kekuatan yang tak imbang, ketiga murid Gunung Barat terhipnotis serangan siluman, yang untungnya Nonaran dapat mencegah aksi tersebut. Dalam kondisi darurat, Nonaran tiba-tiba ingat satu teknik serangan yang hal tersebut membuat siluman danau lumpuh tak berdaya. Efek jurus yang dikeluarkan Nonaran juga berimbas di tubuh Yan-Er. Tak lama Yinsu datang, di sana ia terkejut dan merasa senang sebab ingatan Nonaran berangsur pulih. Karena pil emas Nonaran belumlah terbentuk sempurna, Yinsu mengingatkan Nonaran untuk tidak mengeluarkan jurus serangan itu kembali. Dengan melihat hawa negatif di dalam tubuh prajurit, akhirnya mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut bukan ulah siluman, melainkan ulah dari seseorang yang memiliki niat lain. Di sisi lain juga terlihat Komandan Qinjiu terpengaruh hawa negatif. Untungnya, serangan yang dilesatkan berhasil dihalau kucing peliharaannya. Tentu hal tersebut ternyata siasat Yinsu yang sudah disiapkan untuk menjebak siluman muncul. Dalam waktu sekejap, mereka pun berhasil melumpuhkan sosok manusia yang diduga seorang siluman. Ternyata ia merupakan Nyonya Wu, pemilik penginapan di samping kedai Mbok Darmi. Qinjiu yang sudah menganggap Nyonya Wu ibu angkat, tentu ia shock dengan tindakan yang usai dilakukan. Usut punya usut, ternyata tindakan yang dilakukan Nyonya Wu demi balas dendam atas kematian putranya 5 tahun yang silam. Putranya tewas karena dilahap sosok siluman ular di hutan larangan saat bertugas di bawah pimpinan Komandan Qinjiu. Karena masih dalam pengaruh sihir, Yinsu sengaja membuat pingsan agar bisa membawa Nyonya Wu di barak tentara. Di sana mereka menginterogasi Nyonya Wu agar buka suara siapa yang telah mengutus serta memberinya ilmu sihir. Namun Nyonya Wu tak mau membuka mulut sebelum ia melihat jasad anaknya yang telah dimakan siluman ular. Demi menemukan titik terang, Nonaran memutuskan pergi sendiri di hutan angker tempat keberadaan si siluman ular. Dan benar saja, di sana Nonaran berhasil menemukan mayat berzirah perang yang sangat ia yakini mayat anak Nyonya Wu. Di saat hendak mengevakuasi inilah, Nonaran diserang sosok siluman ular ganas yang mengharuskan ia bertarung. Yinsu yang barusan datang, tentu ia memarahi Nonaran sebab telah bertindak sembrono tanpa sepengetahuan dirinya. Sedangkan di sisi lain, Yan-Er berusaha menginterogasi Nyonya Wu serta mengancam akan membunuhnya dengan memasukkan serangga beracun jika ia tak mau buka mulut. Bahkan Yan-Er juga ingin tahu asal muasal tanda simbol di balik leher Nyonya Wu. Karena didesak,
Nyonya Wu yang hilang kendali, ia berusaha melawan. Namun apalah daya, Yan Er yang kejam, akhirnya ia melesatkan serangan yang ngebuat Nyonya Wu binasa. Mengetahui aksi tersebut membuat Nonaran terpukul sebab ia telah gagal melakukan penyelidikan yang padahal ia berhasil menemukan jasad anak Nyonya Wu di hutan angker. Di saat Pangeran Suyu mencoba menjelaskan peristiwa tersebut, namun tetap saja Nonaran menyalahkan mereka sebab telah bertindak sesuka hati. Meski sedemikian, Nonaran tetap melakukan penyelidikan di tempat penginapan. Terlihat Nonaran melakukan meditasi guna menemukan titik terang tanda simbol yang berada di leher Nyonya Wu. Dan benar saja, di sana ia mendapatkan wangsit dan segera menceritakan pada Yinsu bahwa tanda simbol tersebut berasal dari Sekte Sun. Yinsu yang mengetahui tindakan Sekte Iblis hendak mengumpulkan energi negatif demi menyerap energi sumber spiritual. Tak ingin itu terjadi. Yinsu akan berusaha lebih cepat menemukan titik keberadaan sumber spiritual dari mereka dengan mengajak Nonaran menemui teman lamanya. Singkat cerita, terlihat Yinsu sudah berada di Gunung Qinwei. Di sana Yinsu menanyakan simbol 7 iblis yang berada di punggung Nyonya Wu. Tak hanya itu, ia juga bercerita bahwa Sekte Sun sudah mulai mengumpulkan aura negatif guna menghancurkan segel sumber spiritual. Di sana Qin Yu memberi petunjuk pada Yinsu dengan berkata bahwa energi sumber spiritual berkaitan dengan Muking. Esok harinya, Yinsu mencoba melakukan pelacakan sumber spiritual dengan menyuruh Nonaran untuk berfokus tutup mata. Dan benar saja, Nonaran dan Yinsu akhirnya mendapatkan petunjuk letak titik keberadaan energi sumber spiritual. Wei Jiu yang juga berambisi tinggi, terlihat ia juga menjalin kongsi dengan Yan Er yang masih ia kira sebagai Muking. Di sana Yan Er akan memanfaatkan Wei Jiu demi menemukan reinkarnasi sosok Muking yang sebenarnya. Karena memiliki mata elang, di sana Yuji berhasil menyihir Bai Xian. Tentu keberadaan titik energi spiritual bukanlah lagi rahasia. Mengetahui hal tersebut, Nonaran dengan mindik-mindik menyelinap di penginapan. Namun aksinya tertangkap basah oleh Wei Jiu. Wei Jiu yang penasaran dengan sosok Nonaran, ia menyuruh Yuji pergi mengejarnya. Karena tak mungkin terus-terusan berdiam dan sembunyi. Akhirnya Nonaran dan kedua kerabatnya melakukan perlawanan. Dalam mode terdesak, Nonaran kembali mengeluarkan jurus lintang jagat emas. Melihat jurus itu, akhirnya Yan Er tahu jika Nonaran ialah reinkarnasi Muking, kakaknya. Untungnya Yinsu datang tepat waktu memberi pertolongan. Karena tak terima muridnya terluka, Yinsu terbakar emosi melesatkan serangan tapak hitam yang ngebuat Yu Jiu terluka parah. Sedangkan di dalam istana, Pangeran Suyu mulai merasakan hal aneh pada Muking. Ia mulai curiga jika Muking yang bersamanya bukanlah sosok jiwa Muking yang asli. Yan Er yang identitasnya tak lagi aman. Di sana ia kembali menemui Wei Jiu sambil memberitahu mengatakan bahwa Nonaran merupakan reinkarnasi jiwa kakaknya. Singkat cerita, esok harinya terlihat Yinsu dan ketiga muridnya sudah bersiap menuju desa Pusin untuk menemukan titik keberadaan energi sumber spiritual. Begitu halnya Pangeran Suyu. Mereka juga bergegas menuju desa Pusin untuk mencari pasukannya yang tiba-tiba hilang tiada kabar. Dan benar saja, dari perjalanan yang amat panjang, akhirnya mereka sampai di gerbang pintu masuk desa Pusin. Di sana Yinsu merasakan hawa negatif yang kuat yang secara bersamaan mereka dikejutkan seorang warga yang tiba-tiba meminta mereka untuk segera pergi. Karena masih bingung dengan kondisi desa Pusin yang sepi, mereka memutuskan untuk singgah di penginapan Mbok Darmi.
di sana, Pak Deno bercerita bahwa dulu desa Pusin sangat ramai penduduk. Namun dalam 1 tahun terakhir, para warga tiba-tiba menghilang secara misteri. Untuk mengetahui lebih lanjut, Yinsu mulai bergegas menuju tempat yang diduga memiliki energi kuat. Dan benar saja, di sana Nonaran menemukan plakat milik salah satu pasukan kerajaan. Mengerti Pangeran Suyu dan pasukan dalam bahaya, Nonaran mengajak gurunya untuk dapat menemukan keberadaan mereka. Sontak hal itu membuat Yinsu cemburu. Di sana, Yinsu tentu ogah menolong Suyu. Yinsu yang tak ingin Nonaran dalam bahaya, tentu ia tak bisa membiarkan Nonaran pergi sendiri. Dan benar saja, di gua bawah tanah, mereka menemukan pasukan kerajaan serta Pangeran Suyu yang sudah tak berdaya. Namun dengan tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan monster ular tanah bermata ungu. Karena berada dalam tanah, tentu kekuatan spiritual mereka tak bisa berfungsi. Nah, disinilah dengan tak sadar, ternyata monster tersebut mampu menyihir mereka untuk diserap kekuatan spiritualnya. Sadar muridnya dalam bahaya sebelum berakhir, untungnya mereka dapat terselamatkan. Begitu halnya Nonaran, ia berhasil menyelamatkan Pangeran Suyu yang hampir hilang jiwanya. Melihat kemesraan tersebut membuat Yinsu kembali cemburu, yang hal itu memicu energi negatif di dalam hatinya. Karena tak ingin terkubur di dalam gua, akhirnya mereka berhasil keluar. Nah, di sini Yinsu melihat aura negatif kuat mulai menuju ke permukiman desa. Untuk menghentikan itu, Yinsu membentuk formasi 5 pedang guna menetralkan aura negatif. Namun di sana mereka kembali dikejutkan kemunculan seorang pendekar yang juga memiliki kesaktian yang tiada tanding. Tentu Yinsu kewalahan menghadapi pendekar naga biru. Di sana ia menyuruh Nonaran dan yang lainnya untuk pergi menjauh. Singkatnya, di saat hendak istirahat, Nonaran menemukan kotak rahasia yang berisikan catatan tentang sosok pendekar hebat yang bernama Ye-Xin. Tentu catatan itu milik Muking sendiri di kehidupan sebelumnya. Tak selang lama, mereka dihampiri pendekar wanita asal sekte naga biru yang bernama Ming Chan. Di sini ia memberitahu bahwa yang usai menyerang mereka ialah suaminya. Meng Chan yang mengetahui rencana suaminya, ia akan membantu Yinsu dan yang lain menemukan titik sumber formasi 9 pedang. Namun setibanya di sana, mereka kembali dikejutkan kemunculan pendekar Liu. Karena tak memiliki waktu banyak, Yinsu akan menghadapi pendekar Liu, sedangkan Meng Chan dan yang lain akan berusaha memusnahkan formasi 9 pedang. Nah, di sana Suyu makin yakin dan percaya setelah melihat pusaka pedang King Ming mengakui tuannya. Tentu pusaka itulah yang dipakai Muking untuk menyegel kekuatan sumber spiritual tempo dulu. Dan benar saja, cukup sekali lesatan, Nonaran berhasil memusnahkan formasi 9 pedang karena tak ingin energi tersebut jatuh di tangan orang jahat. Yinsu memasukkan energi sumber spiritual ke dalam botol Xuan Yin untuk sementara waktu.
将灵泉送回幽界，可莫要辜负了他。灵泉，是魔子。魔子，你把身体交给我就。Untuk membalaskan budi atas kebaikan mereka, Beng Chan meninggalkan sisik naga biru yang memiliki kekuatan super, bisa mengintip gambaran singkat masa depan setiap makhluk. Meski urusannya selesai, di sana mereka kembali menghadapi Wei Jiu dan Yan yang usai melesatkan formasi segel 9 tulang. Melihat semua nyawa murid dan nonaran dalam bahaya inilah, Yin Su kembali menggunakan kekuatan energi sumber spiritual untuk menghancurkan formasi tersebut. Tentu hal itu membuat Yin Su hilang kendali, yang untungnya ia dapat sadar setelah mendengar teriakan dari nonaran. Disinilah Yin Su juga berhasil menemukan keberadaan Wei Jiu dan Yan Karena tak ingin mati konyol, Wei Jiu berhasil kabur dari sana. Sedangkan Yan berhasil dijerat oleh Yin Su. Di sini Yin Su kemudian mengancam Yan agar ikut dengannya di perguruan Gunung Barat, serta bersumpah untuk menyembunyikan identitas nonaran dan tetap berperan sebagai muki. Melihat kedatangan gurunya, di sana nonaran sedikit cemburu dan mulai berpikir jika gurunya memang benar-benar suka pada leluhur Muking. Yang padahal misi Yin Su mengajak Yan demi menghapuskan racun jiwa yang berada di dalam tubuh nonaran. Karena tak suka serta tetap menaruh dendam di Gunung Barat, Yan tetap berusaha mencelakai nonaran. Namun aksi tersebut nihil ia lakukan. Terlebih spiritual nonaran juga lebih tinggi darinya. Sedangkan di dalam gua petapaan, terlihat Yin Su berusaha mengeluarkan energi sumber spiritual yang ia serap agar dirinya tak dikendalikan lagi dengan kekuatan iblis. Namun sayangnya, dengan metode cara apapun, nampaknya ia gagal mengeluarkan sumber energi tersebut. Tak kekurangan akal, Yan yang kejam, ia juga berhasil mengelabui pikiran nonaran, yang hal itu membuat jiwa nonaran melemah. Untungnya, Yin Su berhasil menghentikan tindakan Yan Nah, di sini Yin Su kemudian menyuruh nonaran bermeditasi guna menstabilkan jiwa inti spiritualnya. Dan benar saja, berkat bimbingan Yin Su, nonaran berhasil mencapai titik tingkatan pembentukan pil emas, yang bahkan ingatan masa lalunya mulai kembali pulih. Di sini nonaran mulai berpikir siapa sosok jati diri yang sebenarnya ia di masa lalu. 我不会再让自己靠近你了。